kehidupan kami, Tuhan selalu menuntun kami. Dan pagi hari ini kami rindu untuk dituntun Tuhan lewat pemberitaan firman ini menjadi orang-orang Kristen yang betul-betul menghambakan diri serupa dengan apa yang Tuhan mau. Berfirmanlah Engkau lewat hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini. Biarlah setiap teguran, penghiburan itu menjadi satu hal yang menolong kami berpegang teguh padamu ya Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, bersyukur kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berkumpul kembali mendengar firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau merenungkan satu tema tentang hamba. Kita sudah belajar bersama tentang melayani gitu ya, bersama melayani. 2 minggu berturut-turut kita boleh belajar tentang hal itu. Dan pada pagi hari ini kiranya kita boleh memahami, merenungkan satu hal tentang diri kita sebagai hamba. Hamba-hambanya Kristus. Orang-orang yang mesti melakukan apa yang Tuhan kita mau, yaitu Yesus Kristus. Jadi satu tema yang ingin kita renungkan bersama pada pagi hari ini, yaitu hamba yang berkemenangan. Mari kita membaca nas yang menjadi dasar perenungan kita dari Roma 8 ayat 35 sampai 39. Roma 8 ayat 35 sampai 39. Saya akan bacakan untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara yang membawa Alkitab boleh membukanya dan boleh memperhatikan di Alkitabnya masing-masing dari Roma 8 ayat 35 sampai 39. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan? Atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa yang baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan cuma membaca, mendengar, tapi mau menjadi pelaku-pelaku firman, kesaksian tentang Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau bicara soal pelayanan nih gitu ya, apa yang membuat kita untuk mau tetap bertahan melayani Tuhan di gereja ataupun di komunitas kita saat kita menghadapi situasi yang sulit? Atau mungkin pertanyaannya sebaliknya, apa sih yang membuat kita mau melayani Tuhan? Pertanyaan ini ditanyakan secara reflektif kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Ketika ditanyakan gitu ya, apa yang membuat kita mau bertahan melayani Tuhan di gereja misalnya? Kalau ditawarkan nih, apa sih yang mau membuat kita, apa sih yang membuat kita mau melayani Tuhan? Mungkin kita akan jawab gak muluk-muluk gitu ya. Dan memang rohani biasanya jawabannya. Apa biasanya Bapak Ibu Saudara? Apa yang membuatmu mau melayani Tuhan? Apa yang membuatmu mau tetap bertahan di dalam pelayanan kalau memang udah melayani gitu ya? Mungkin akan ada yang jawab, oh saya ingin memenangkan jiwa. Memperluas gereja sebagai wujud kerajaan Allah.
Memang itu jawaban yang normatif. Jawaban yang oke. Memang seperti itu adalah jawaban yang baik. Yang gak ada mungkin yang menjawab apa yang membuatmu mau melayani Tuhan. Oh, mencari keuntungan. Gak mungkin ada yang menjawab begitu ketika ditanya Bapak Ibu Saudara. Biasanya jawabannya seperti itu kan. Contohnya misalnya, memenangkan jiwa, memperluas gereja sebagai wujud kerajaan Allah. Atau mungkin ada yang ngutip Alkitab, dan itu memang baik, gak salah. Saya mengasihi domba-domba Yesus. Gembalakanlah domba-dombaku. Itu kenapa saya mau melayaninya. Saya mengasihi domba-domba Yesus. Itu kenapa saya mau bertahan sebagai hamba yang melayaninya. Itu kenapa saya mau terus jadi orang Kristen. Saya mengasihi domba-domba Yesus. Apa yang dikasih Tuhan? Kita mungkin peka terhadap kebutuhan orang lain. Dan itu memang motif yang baik. Itu memang motif yang baik dan diperlukan dalam mengikut Kristus. Hal itu sangat diperlukan kalau mau jadi pelayannya. Yaitu peka terhadap kebutuhan orang lain, mengasihi domba Kristus, punya perasaan yang besar terhadap jiwa-jiwa yang terhilang. Tapi itu enggak cukup Bapak Ibu. Sebab jika fokus kita hanyalah pada sesama yang kita layani. Fokusnya memang cuma dombanya aja. Pengen cari jiwa aja. Fokusnya hanyalah pada sesama yang kita layani. Kita bisa dikendalikan oleh hasrat. Ingin dihargai. Ingin dicintai orang lain. Waktu gagal memenangkan jiwa, kecewa. Waktu gak dapat respon yang baik dalam pelayanan, kecewa. Dan ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita tidak inginkan, apa yang kita inginkan tadi, kita gak dapat gitu ya. Padahal kita sedang butuh banget tuh hal itu. Ketika itu terjadi, biasanya apa? Muncullah kekecewaan dalam pelayanan. Kekecewaan sebagai hamba yang tadi katanya mau melayani Tuhan. Kemudian keluarlah perkataan begini biasanya Bapak Ibu. Gak ada artinya hidup lebih dari pemenang. Tadi di ayat di Roma ada tuh. Kita itu lebih dari pemenang. Orang yang dimerdekakan menjadi hamba Kristus dia lebih dari pemenang. Gak ada tuh. Hidup lebih dari pemenang. Gak ada artinya jadi hamba yang dimenangkan. Gak ada artinya kerelaanku menjadi hamba yang mau melayaninya. Udah berkorban ini, udah berkorban itu, toh aku gak dapat apa-apa. Jadi di mana sih sebetulnya letak kemenangan itu sebagai para hambanya? Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya harus mengatakan fakta dan kebenaran satu-satunya tentang jawaban itu, yaitu kemenangan kita hanya ada di dalam Kristus yang telah mengasihi kita. Kalau Bapak Ibu Saudara cari kemenangan selain itu, bukan di gereja tempatnya, bukan di pelayanan tempatnya, cari di tempat lain. Kemenangan orang Kristen sebagai hamba-hambanya hanya di dalam Kristus. Itu mesti jadi alasan utama kita Bapak Ibu untuk hidup sebagai para hamba-hambanya. Maka jaga itu. Apapun kondisi kita, apapun resiko yang harus kita hadapi, jaga hati itu. Hati yang memegang kemenangan, fokusnya hanya di dalam Kristus. Bapak yang dikasih Tuhan, seorang misionaris bernama Amy Carmichael, mungkin saya pernah memberitakan tentang kesaksian mengenai hidupnya begitu ya. Tapi singkatnya Bapak Ibu, saya tertarik dengan bagaimana dia menjalani panggilan pelayanannya sebagai misionaris di India. Dia enggak menghadapi hal-hal yang lancar-lancar aja. Dia menghadapi banyak tantangan dalam perjalanan misinya. Bahkan bukan cuma tantangan dari ladang misi Bapak Ibu, tapi dia mesti menghadapi tantangan dari tubuhnya sendiri. Ada penyakit saraf yang dia mesti hadapi, yang sering kali membuat dia menderita.
ketika dia masuk ke ladang misi di India. Ditambah lagi dia mesti menghadapi ancaman politik. Ada lagi yang namanya sistem kasta ya Bapak Ibu. Sistem kasta di India dan dia perempuan. Padahal di India perempuan dianggap kurang terpandang dibanding laki-laki. Sistem kasta yang begitu kejam waktu itu. Bahasa asing juga mesti dia pelajari. Cuaca yang panas ekstrim bagi Emi karena dia orang Eropa. Ditambah lagi tadi penyakit yang dideritanya. Ada juga tantangan dari rekan kerja yang gak sehati. Padahal mereka mesti bersatu menghadapi tantangan-tantangan tadi. Masalah keuangan pasti ada. Tapi dia tetap teguh Bapak Ibu. Dia tetap teguh menjalani pelayanannya. Dan waktu itu makin banyak jumlah anak-anak yang datang kepadanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selama 5 dekade, Emi terus menyelamatkan waktu itu kurang lebih 1.000 anak di India. Dia menyelamatkannya dari apa? Dia menyelamatkan mereka dari praktek persembahan di kuil-kuil. Anak-anak itu ingin dipersembahkan di kuil-kuil untuk melakukan praktek prostitusi di sana. Bayangkan begitu mengerikannya. Tapi dia mau ngambil resiko untuk menghadapi itu. Dan pelayanannya sangat berkembang. Dan ketika ada orang-orang yang mau bergabung di dalam pelayanannya waktu itu Bapak Ibu. Ada orang yang ingin bergabung di timnya. Emi berkata begini untuk orang-orang yang ingin bergabung di timnya. Dia bilang, jangan datang bergabung. Kecuali engkau dapat mengatakan kepada Tuhan dan kepada kami bahwa saliblah yang memikatmu. Jangan bergabung melayani bersama kami kalau bukan salib yang memikatmu. Kalau bukan Kristus yang menjadi satu-satunya yang menyenangkanmu, yang memikatmu. Mungkin bagi sebagian orang yang membaca sejarah Emi, atau bagi sebagian orang yang waktu itu hidup di zaman Emi melihat bagaimana pelayanannya luar biasa, mungkin orang akan bilang begini ya Bapak Ibu, oh kemenangan Amy Carmichael itu ada di dalam keberhasilannya menyelamatkan 1.000 anak. Itu kemenangan Amy. Tapi bagi Amy bukan. Dalam kesaksiannya bukan itu yang dianggapnya kemenangan. Bagi Amy kemenangannya sudah terjadi oleh Kristus. Lewat karya salibnya. Maka dia bilang saliblah yang memikatmu. Karena itu kemenangannya. Jangan cari-cari kemenangan di dalam 1.000 anak yang diselamatkan. Tapi temukanlah kemenangan di dalam Kristus. Biarlah salib itu yang memikat kita. Maka motif pelayanannya mesti karena bersyukur. Setiap orang yang ingin melayani waktu itu di timnya mesti bersyukur atas anugerah Yesus. Bukan karena ada keinginan yang lain. Hanya karena semata-mata bersyukur karena anugerah Kristus. Karena bagi orang-orang seperti Emi, Bapak Ibu Saudara, bagi orang-orang seperti Emi, Yesus itu udah cukup baginya. Yesus Kristus udah cukup baginya. Dan saya harap itu juga menjadi isi hati kita Bapak Ibu Saudara. Bahwa Yesus sudah cukup bagi kita. Mari kita katakan ini bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Yesus sudah cukup bagiku. Kita katakan bersama-sama. Yesus sudah cukup bagiku. Dan biarlah itu bukan menjadi kata-kata biasa. Karena itu menjadi fondasi kita sebagai orang Kristen. Bahwa Yesus sudah cukup bagiku. Supaya dalam tanggung jawab kita sebagai hamba yang mengikut Kristus, kita gak mudah kecewa oleh tantangan dunia. Kita gak mudah kecewa ketika kita gak dapet apa yang mungkin daging kita harapkan di tengah pelayanan. Respon orang, pujian, hasil yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi. Kita gak mudah kecewa dengan semua itu. Karena Yesus saja sudah cukup bagi kita. Dan kita mau memberikan lebih lagi untuk Dia. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena Yesus sudah cukup buat kita. Banyak orang berpikir Bapak Ibu Saudara,
kalau menghambakan diri sama Tuhan itu, dia akan lancar-lancar saja di dunia ini. Dia melayani Tuhan, motifnya mungkin ada yang ingin lancar-lancar saja ketika dia menjalani seluruh tantangan hidupnya di dunia ini. Ya kayak orang yang lagi nyetir di tol Cisumdawu jam 4 pagi gitu ya Bapak Ibu. Lancar, sepi, gak ada mobil-mobil yang padat, gak ada yang perlu dipotong sana sini, gaspol gitu ya. Padahal kenyataannya kan gak begitu ya Bapak Ibu Saudara. Sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang yang menghambakan diri sama Tuhan, mau melayani Tuhan, kita udah mesti memang menghadapi masalah sehari-hari. Kita udah punya masalah pribadi di keluarga, di tengah kerjaan kita, dan orang-orang lain juga alami hal yang sama. Kita mesti memenuhi tuntutan hidup kita. Tapi menjadi hambanya Kristus, malah disuruh hidup serupa Kristus lagi. Yang pasti itu sulit. Karena apa Bapak Ibu? Dunia ini gak suka sama Kristus. Dan ketika kita disuruh serupa dengan dia, itu kan nambah masalah kan Bapak Ibu sebenarnya. Udah pasti gak nyaman tuh hidup kita. Maka Bapak Ibu kalau mau jadi orang Kristen jangan cari kenyamanan dalam tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Kemenangan kita bukan dari kenyamanan duniawi ini. Karena Tuhan yang kita layani pun waktu itu dia hidup gak nyaman. Ketika dia ada di dunia ini melakukan tugas-tugasnya sebagai hamba, hidupnya gak nyaman. Banyak masalah, banyak problem, banyak hal yang bisa menyesatkan. Akan tetapi perhatikan kalimat Paulus Bapak Ibu. Puji Tuhan, bagian ini gak berhenti sampai di situ aja. Ada kalimat selanjutnya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Paulus dia menyatakan siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, dan apa yang tadi menjadi daftar yang kira-kira tuh bisa menjadi ancaman kita. Dia bilang tadi apa? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya dan pedang. Siapa yang bisa memisahkan kita dari Tuhan kita? Apakah hal-hal tadi? Bapak yang dikasih Tuhan, semua tantangan-tantangan tadi yang di daftar Paulus itu tadi ya, ada penganiayaan, ada penindasan, ada kelaparan, ada ketelanjangan, ada pedang. Semua itu fakta-fakta yang memang dihadapi di lapangan Bapak Ibu. Itu bukan teori, itu adalah sesuatu yang memang Paulus hadapi. Itu fakta di lapangan ketika dia menjadi hambanya Tuhan. Lalu perhatikan ayat 36. Oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Dia mesti menghadapi penganiayaan, penindasan, pedang, dan sebagai mana dia sudah alami, tertulis di Alkitab, dalam sejarah ada. Dan kemudian bukan cuma itu aja. Oleh karena engkau, yaitu Tuhan kita, kami dalam bahaya maut sepanjang hari, dan mereka seperti domba-domba sembelihan. Itu fakta jadi orang Kristen. Itu faktanya di dalam kita menghambakan diri sama Yesus. Ada pergumulan yang memang setiap manusia mesti hadapi. Pergumulan umum, masalah umum, kebutuhan kita, keluarga kita, persahabatan, pekerjaan, masalah umum. Yang memang gak mudah, gak bisa disepelekan, saya tahu itu. Tapi mesti waktu kita mengikut Kristus, berarti kita pun memberikan diri melayaninya. Dan ada tambahan masalah lagi ketika kita menjadi orang Kristen. Kami ini adalah domba-domba sembelihan. Mengerikan ya Bapak Ibu?
Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau menjelang hari raya kurban tuh di negara kita nih, kita lihat biasanya di sepanjang jalan tuh ada kambing lembu berjejer gitu ya. Dikasih makan yang banyak. Biar gemuk gitu ya. Dikasih rumput, dikasih makan banyak-banyak. Tapi kita waktu lewat entah naik mobil atau motor, kita lihat tuh hewan-hewan kurban. Apa dalam pikiran kita? Sebentar lagi nih hewan-hewan makan kenyang tapi menemui ajalnya kan. Sebentar lagi nih jadi sate, jadi rendang gitu ya Bapak Ibu. Sebentar lagi. Oh ini kasih Tuhan. Waktu itu dalam masyarakat, di dalam tulisan ini, begitulah orang-orang Kristen. Begitulah mereka dipandang oleh orang-orang sekitarnya. Sebentar lagi nih mereka menemui ajalnya. Sebentar lagi nih mereka disembelih dalam tanda kutip. Sebentar lagi nih. Jadi udah mengalami kesulitan kayak orang umum, ditambah lagi dipandang seperti domba-domba sembelihan yang umurnya udah gak panjang lagi. Maka jangan berharap kemudahan saat kita mengikut Kristus, ketika kita mau melayani Dia, jangan anggap ada kemudahan. Jangan berpikir kalau rumah sebelah kena banjir Bapak Ibu, lagi musim hujan gitu ya. Kalau rumah sebelah lagi banjir, jangan berpikir rumah kita akan diluputkan. Jangan berpikir ketika semua lagi terkena wabah penyakit, tugas kewajiban Tuhan ya melewatkan kita, meluputkan kita dari wabah penyakit. Itu kewajiban Tuhan, jangan berpikir begitu. Kita hidup di dunia penuh permasalahan. Kita pun mesti menghadapi masalah yang sama kayak orang-orang biasa. Ditambah lagi kita adalah hamba yang mesti melakukan kehendak Kristus. Dipandang domba-domba sembelihan pula. Udah susah-susah hidup penuh masalah, jadi orang Kristen malah nambah masalah. Gitu kan ya Bapak Ibu? Di balik semua itu, kita lihat ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh siapa Bapak Ibu? Oleh Kristus. Karena Kristus, dari Kristus, hanya karena Kristus yang telah mengasihi kita. Kita tahu bagaimana rasanya memenangkan pertandingan yang bukan kita menangkan Bapak Ibu? Enak gak memenangkan pertandingan yang gak kita menangkan? Wah luar biasa. Contohnya gini Bapak Ibu. Mungkin bapak-bapak kali ya. Tapi gak menutup kemungkinan ada ibu-ibu juga yang senang nonton bola gitu ya. Ketika timnas Indonesia menang ya, timnas sepak bolanya menang. Wah kita bangga. Membanggakan Indonesia gitu ya. Gol sana sini, gol sana sini. Kita yang tadi cuma teriak-teriak mengomentari, itu gak bisa, bukan begitu nendangnya, salah gitu ya. Kok gitu sih, kok larinya ke sana sih? Kita yang teriak-teriak ngomentari cuma bisa begitu. Tapi kita bisa ikut. Merasakan sukacita kemenangan itu, kita bisa ikut bangga. Waktu pada akhirnya kita lihat timnas kita menang. Kita bisa ikut merasakan sukacitanya kemenangan itu. Kita ikut bangga. Itu bangsa saya tuh. Saya bangga jadi orang Indonesia. Sukacita kemenangan timnas itu menjadi sukacita kemenangan kita. Meskipun kita tidak sedikit pun di dalam pertandingan itu, kita tidak sedikit pun meneteskan keringat. Tapi kita bersukacita atas kemenangan itu. Bapak dikasih Tuhan, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Karena Kristus yang mengalahkan maut itu, Dia mengasihi kita, Dia sudah memenangkan suatu pertandingan untuk kita. Maka kita lebih dari pemenang. Kita hanya perlu mensyukuri kemenangan itu. Dan perhatikan ayat 38 sampai 39.
Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu, di dalam kehidupan yang penuh pergumulan, ada air mata, ada dosa, ada tekanan hidup. Ketika hendak melayani Tuhan sebagai orang percaya, Kristus dan kasih-Nya memegang erat kehidupan kita. Dan ketika dosa hendak menarik kita jauh dari tangan Kristus, kasih-Nya mencari dan menemukan kita. Oke, dianggap domba sembelihan. Oke, saya punya tambahan masalah baru karena mengikut Kristus. Tapi tidak ada yang lebih indah dibanding tangan Allah pencipta langit dan bumi yang akan terus mencari dan menemukan kita, mengasihi kita di tengah semua yang mesti kita hadapi. Ketika kita gak berdaya dalam pergumulan hidup, ketika ada bencana, ketika kita kecewa oleh karena kesalahan orang lain dan kita merasa gak kuat, merasa terpinggirkan, merasa terbuang, ada tangan Yesus yang terus menjangkau kita. Yesus melakukannya Bapak Ibu, supaya kemenangan yang Dia udah menangkan itu terus jadi bagian kita. Hambanya yang berkemenangan itu bukan berarti gak punya masalah, gak punya pergumulan. Bukan itu hamba yang berkemenangan Bapak Ibu. Hamba yang berkemenangan bukan hidup nyaman-nyaman saja. Jadi kita tentu mesti justru menghadapi ekstra pergumulan. Ya, itu pasti sebagai orang Kristen. Tapi Tuhan yang sudah memenangkan kita, Dia itu adalah jaminan kita bahwa ada tangan kasih-Nya yang akan terus memegang dan mencari kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari itu ada seorang pendeta. Dia berkunjung ke Jakarta dari sebuah kota untuk tugas sinode begitu ya, tugas resmi dari sinodenya. Dengan berpakaian pendeta dia masuk ke dalam acara itu. Ketika jam makan berlangsung, maka antrian pun dimulai. Dan setiap orang mengambil piringnya untuk mulai mengambil makanan. Acaranya begitu besar dan antriannya pun semakin panjang Bapak Ibu Saudara. Makin panjang dan jam makan udah lewat. Lalu karena beliau cukup kenal Jakarta waktu itu, dengan antrian sepanjang itu jam makan udah lewat, saya mending keluar cari makanan di luar. Begitu kata beliau. Lalu dia pun keluar, masih dengan pakaian pendetanya, dia copot kolarnya, dia kantongi. Kemudian dia pun keluar berjalan mencari tempat makan gitu ya, yang ekonomis. Lalu dia pergi mencari keliling di sekitar tempat acara itu. Nah dari kejauhan tuh dia melihat ada tempat makan waktu itu. Tulisannya besar, Chinese food. Di bawah tulisannya halal gitu ya. Lalu dia langsung menuju ke sana. Kondisinya rame Bapak Ibu, rame sekali. Tapi ketika dia mencari meja, ada satu meja kecil, dia langsung duduk di situ. Lalu dia ambil menu, makanan dipesan, dia pun menunggu. Sembari menunggu, di depan tiba-tiba ada orang yang bertepuk tangan, kenceng banget Bapak Ibu. Ayo terus Mbak, nyanyi terus, ayo terus nyanyi, ayo terus. Orang itu memegang mic dan membawa speaker gitu ya. Di pinggir jalan di depan warung makan itu. Badannya tinggi. Mungkin setinggi saya kali. Tapi ya sebetulnya orang itu laki-laki. Berpakaian perempuan Bapak Ibu. Ya sebagian orang ngecap dia, waria, wanita pria gitu ya. Tapi ya memang begitulah keadaannya, penampilannya. Cap yang gak enak. Tapi sesuai dengan fakta yang dia lakukan di situ.
Dia nyanyi dengan musiknya, suaranya bagus Bapak Ibu. Dengan gerakan badannya atraktif, lompat kiri, lompat kanan, lompat sana, lompat sini begitu ya. Sehingga banyak orang yang nontonin dia tuh waktu itu. Banyak yang tertarik dengan atraksi dia di situ. Dia nyanyi dengan suara perempuan, walau badannya laki-laki. Dengan makeup layaknya seorang perempuan. Selesai dia bernyanyi, dia beratraksi, lompat sana, lompat sini. Dia keluarkan sebuah kantong. Kemudian dia mulai berjalan keliling meminta uang dari penontonnya. Orang-orang ngasih. Dan sampailah ke meja Bapak Pendeta tadi. Bapak itu bertanya ke dia. Waktu dia datang, Bapak itu bertanya ke dia. Kamu udah makan? Kamu udah makan? Saya dijawab, belum Pak. Oke, duduk di sini, temenin saya makan, kata Bapak itu. Dengan masih berdiri gitu ya. Orang ini dengan suara yang keras berkata, sambil lihat kiri kanan, oh minta saya temenin makan gitu ya. Terus orang-orang langsung liatin dia tuh waktu itu. Langsung satu ruangan menoleh ke mereka, ya mungkin mereka berpikir begini ya Bapak Ibu. Ada bapak-bapak minta seorang waria duduk makan nemenin dia di situ. Si bapak ini wajahnya klasik ya, tapi kok seleranya begitu. Mungkin orang berpikir begitu, semua liatin mereka waktu itu. Tapi beliau sabar aja, gak peduli sama sekelilingnya. Beliau bilang, duduk, makan ya katanya. Entah mengapa orang ini duduk Bapak Ibu. Percaya gitu ya sama bapak ini, gak akan diapa-apain gitu kali pikirannya. Dia duduk, kemudian dikasih piring tambahan untuk orang ini. Sebelum makan, Bapak Pendeta memimpin dalam doa sebentar, lalu mereka pun makan. Kemudian dia berbicara pelan, orang ini berbicara pelan. Makasih ya Om, makasih banyak. Saya dari pagi belum makan katanya. Sementara itu pun udah lewat jam makan malam ya Bapak Ibu. Saya dari pagi belum makan. Oh udah kelihatan kok. Kamu makan kayak orang kesurupan waktu itu, kata Bapak itu. Wah makannya lahap sekali Bapak Ibu. Nah setelah dia kenyang, orang ini ingin pergi. Lalu ketika dia mau berdiri, mau minta diri pergi, Bapak ini bilang, tunggu dulu saya belum selesai makan gitu. Jadi Bapak ini bilang begitu. Lalu ketika Bapak itu bilang begitu, orang ini langsung berdiri, lihat kiri kanan lagi. Tenang ya penonton, saya nunggu si Om ini selesai makan dulu katanya. Makin malu lah itu Bapak. Si Pak Pendeta gak peduli lagi, pokoknya ya udahlah bodo amat orang ngeliat saya gimana waktu itu. Pak Pendeta itu makan dengan santai. Terus dengan santai dia makan, orang ini nungguin dia selesai makan. Tapi ada satu yang dari tadi diperhatikan orang ini, itu kolar yang ada di kantong kirinya tadi. Orang ini lihatin terus yang ada di saku Bapak itu. Kemudian, pendeta ya? Bapak pendeta ya? Pendeta kan? Terus Bapak ini diam aja. Habis nanya gitu orang ini nangis Bapak Ibu. Nangis. Dia nangis. Dari nangisnya pelan-pelan kemudian terisak-isak. Semua pada ngeliatin. Dia diapain sama si Om gitu ya kali ya. Semua pada ngeliatin gitu. Terus dia ambil tisu. Dia lap tuh keringatnya dan kemudian air matanya. Kemudian nangis terus, kenceng banget. Tapi the power of makeup, bulu matanya tetap perfect waktu itu Bapak Ibu. Makeupnya enggak luntur, hebat sekali makeupnya. Bapak itu pun bertanya Bapak Ibu Saudara, kenapa kamu nangis? Kenapa? Lalu orang ini hening, diam gitu ya. Tapi seraya gelisah gitu, pengen ngomong sesuatu nih sama Pak Pendeta nih, mumpung ada Pak Pendeta nih kali ya. Lalu dia berbisik dengan suara pria yang pelan sekali. Pak Pendeta, saya tuh dulu guru sekolah minggu. Wah, Pak Pendeta itu pun langsung teringat bagaimana dia tadi lompat sana lompat sini, energik sekali, suaranya bagus sekali. Oh ternyata dia guru sekolah minggu. Punya talent begitu ya Bapak Ibu ya, energik sekali. Begitulah dulu mungkin dia ngajar anak-anak muridnya. Lalu kemudian dia bercerita, dia menumpahkan semua keluh kesahnya.
Karena bapak itu bertanya, kenapa kamu sekarang jadi begini? Dia cerita, saya dimanipulasi, ditipu orang, diusir oleh keluarga sendiri, sakit hati. Saya lari dari kota kecil tempat saya tinggal, pergi ke Jakarta merantau, dan selama 5 tahun ini saya jalani seperti ini. Dia berkata, saya malu banget Pak. Saya malu. Saya nggak pernah lagi ke gereja. Udah nggak karuan hidup saya. Hidup saya udah kayak sampah. 5 tahun hidup jauh dari Tuhan. Jauh dari semua cerita Alkitab yang dia pernah ceritakan. Jauh dari semua bentuk pelayanan, pemberitaan cerita yang dia pernah lakukan. Ditemani Tuhan, diberkati Tuhan, jauh dari semua yang pernah dia ceritakan ke anak-anak sekolah minggunya. Semuanya itu omong kosong Pak katanya. Hidup saya kayak gini. Lalu bapak itu ngomong, enggak tiap hari loh. Saya ngajak orang kayak kamu makan seperti ini, enggak tiap hari loh. Tetapi waktu saya duduk, saya ngelihat kamu, ada suara yang berkata, ajak dia makan, ajak dia makan. Dan saya turuti suara itu. Dengan segala resikonya. Saya diejek orang mungkin, saya dilihat seperti tadi. Tapi saya mengambil resiko itu. Barangkali nih katanya, barangkali saya hari ini jadi kepanjangan tangan Tuhan. Untuk menyadarkan kamu tuh bahwa Yesus masih mencintai kamu. Dia mencarimu lewat saya. Saya nggak ada rencana makan di sini. Tetapi setelah kamu bercerita, baru tahu saya alasannya kenapa saya makan di sini. Bahwa saya mesti sampaikan apapun yang terjadi nih ya katanya. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, dosa, luka, kegagalan, kekecewaan tidak bisa memisahkanmu dari kasih Kristus. Dia mencarimu lewat saya sebagai hambanya, kata bapak itu. Kemudian orang ini makin menangis lagi, terisak-isak. Dan untuk menutup percakapan itu bapak ini berkata begini, kamu kan guru sekolah minggu ya? Bener kan guru sekolah minggu? Iya Pak, katanya. Kamu tahu sang gembala meninggalkan 99 domba demi mencari yang satu kan? Hari ini kamu mengalami cerita itu. Tuhan Yesus sayang sama kamu. Dan dia hendak membawa kamu kembali. Bapak ini kasih Tuhan, sebagai orang Kristen, kita adalah orang-orang yang dimerdekakan dari perbudakan dosa. Kita menjadi hambanya. Itu fakta. Gak ada orang Kristen yang bilang saya bukan hambanya Kristus. Berarti engkau belum dimerdekakan dari dosa. Orang-orang yang dimerdekakan dari dosa bukan lagi budak dosa, tapi hamba Kristus. Dan tidak ada hamba yang bisa dipisahkan dari kasih Kristus. Amin Bapak Ibu. Bukan karena kita sanggup, bukan karena kita kuat menjalani tanggung jawab kita sebagai hamba yang mesti melayani kehendak Tuhan kita. Tapi justru inisiatif Tuhan yang terus mencari, mendekat kepada kita. Dia mengenal kita yang berbeban berat karena segala hal yang mesti kita pikul sebagai hambanya. Tapi biarlah hidup pelayanan kita itu didasari oleh kemenangan dari Kristus. Kemenangan kita adalah bahwa kita memiliki Yesus dan Yesus memiliki kita. Itulah yang menjadi dasar kemenangan kita. Di dalam Dia ada kelegaan dan kekuatan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, undangannya untuk kita semua hari ini, datanglah kepadanya. Apapun yang kita hadapi, sekecewa apapun kita, seterpuruk apapun kita, ingatlah kita hamba yang tidak bisa dipisahkan oleh kasih Kristus
itulah kemenangan kita. Pandanglah dia selalu. Apapun yang mesti kita hadapi, pandanglah Kristus yang selalu mengasihi kita. Tuhan Yesus rindu untuk memberikan hidup yang penuh damai sejahtera bagi kita semua. Sebab kita adalah para hamba yang berkemenangan. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami begitu bersyukur kami punya Tuhan yang begitu baik. Tuhan yang bukan cuma memerintahkan kami melakukan tanggung jawab berat kami. Bahkan kami mungkin dipandang seperti domba sembelihan, dipandang hina karena iman kami, dipandang hina karena kebenaran yang mesti kami pertahankan ketika orang lain mungkin menikmati dosanya. Kami pun mesti menghadapi tantangan-tantangan kami secara umum sebagai manusia, tuntutan keluarga, tanggung jawab pekerjaan, di tengah tuntutan ataupun tanggung jawab kami sebagai hambanya Tuhan yang mesti melakukan kehendak Tuhan. Oh Tuhan, begitu berat ya yang mesti kami hadapi. Tapi kami percaya Tuhan gak tinggal diam. Tuhan yang selalu mengasihi kami akan terus mencari kami, menemukan kami, menguatkan kami. Ajar kami untuk terus memandang itu ya Tuhan. Karena tidak ada lagi kekuatan yang bisa kami andalkan selain daripada Engkau, sumber kemenangan kami. Ketika kami lemah, ketika kami takut, ingatkan kami ada kemenangan yang sudah Tuhan anugerahkan buat kami, yaitu kelepasan dari dosa. Biarlah itu menjadi ingat-ingatan yang menguatkan kami dan membuat kami selalu bangkit untuk terus datang pada Tuhan, apapun yang kami mesti hadapi sebagai hamba-hambanya Kristus. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.